Usaha budidaya ikan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah memang terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya hasil produksi ikan disertai naiknya tingkat konsumsi ikan di masyarakat. Adanya peningkatan produksi ikan konsumsi tidak lepas dari semakin maraknya kegiatan usaha budidaya pembesaran ikan air tawar. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan konsumsi air tawar yang sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Budidaya lele telah berkembang pesat dikarenakan dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat tempar tinggi. Teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat. Pemasarannya relatif mudah dan modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Banyaknya peminat lele tidak lepas dari harganya yang terjangkau, bergizi, dan rasanya yang nikmat. Kegiatan budidaya ikan lele saat ini telah tersebar merata di berbagai wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Kendal. Salah satunya terkonsentrasi di Desa Tambaksari, Kecamatan Rawasari ini. Dalam kegiatan budidaya ikan, warga Desa Tambaksari sejak tahun 1992 telah membentuk kelompok budidaya ikan atau Pokdakan dengan nama Sito Makmur. Pada awalnya, luas lahan budidaya hanya kurang lebih 800 meter persegi dengan anggota 6 orang. Namun demikian, dari tahun ke tahun, jumlah anggota Pokdakan Sito Makmur terus bertambah menjadi 98 orang. Bahkan saat ini, jumlah keseluruhan lahan budidaya ikan mencapai 7,5 hektar. Adapun produksi rata-rata ikan lele saat ini di Desa Tambaksari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal, rata-rata 8,2 ton per bulan atau mencapai 98,4 ton per tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak mau ngobrol-ngobrol. Oke. Ini Pak Sarkowi, Pak Polidin, dan Pak Sodikin, mitra desa yang ada di rumahku, ingin tahu bagaimana sih kelompok tani Sito Makmur ini bisa berhasil mengembangkan budidaya ikan lele, bahkan gurame saat ini ya. Nah ini ngomong-ngomong, Pak Sarkowi sebagai tokoh masyarakat bisa menceritakan pada mitra desa yang di rumah bagaimana sejarah awal mula berdirinya kelompok tani Sito Makmur yang sekarang sudah maju ini. Oh gini Pak, asal mulanya kelompok Sito Makmur itu gini. Dulunya saya itu enggak minat akan akan nabur ikan lele itu enggak. Saya kan keluhan rucah itu Pak, limbah. Daripada mubadir dibuang, terus saya dapat informasi itu bibit lele, terus saya beli 7.000, terus ternyata itu menghabiskan itu rucah itu. Saya hitung-hitung masalah harga rucah itu satu keranjangnya kira-kira 5.000, terus harga pakan kira-kira satu sak itu kira-kira 24.000 dulu. Terus lakunya konsumsi itu 2.600. Itu tahun berapa Pak? Tahun kira-kira 87-an tuh Pak. 87. Iya, 87-an. Terus saya hitung-hitung itu kok banyak tuh sisanya, itu banyak hasilnya Pak. Terus kawan-kawan itu akan ikut. Ya daripada nanti limbahmu itu dibuat muspro, tidak manfaat. Kalau akan ikut ya ikut saja. Budidaya lele. Budidaya lele itu saya. Bahkan dulu kan sulit bibitnya itu Pak. Ya. Terus masalah itu masalah rucahnya itu ya murah belinya. Terus purnya ya, peletnya ya murah. Itu ya alhamdulillah menghasilkan banyak itu Pak.
Usia memang bukan menjadi halangan Sarkawi, tokoh masyarakat desa yang sebelumnya mempelopori berdirinya kelompok tani ikan Sito Makmur Desa Tambak Sari. Regenerasi kepengurusan Pokdakan Sito Makmur Desa Tambak Sari diwariskan kepada generasi yang lebih muda yang saat ini diketuai Kholidin. Di desa, Kholidin juga terlibat aktif sebagai kepala dusun atau kamituo. Pak Kholidin sebagai ketua kelompok tani ikan Sito Makmur, mitra desa yang ada di rumah itu ingin tahu lebih banyak soal bagaimana selaku ketua kelompok tani ini mengelola para anggotanya dan menghadapi tantangannya sehingga bisa berhasil dan bertahan hingga saat ini. Terima kasih Mas Suryo bahwa di kelompok kami yaitu Pokdakan Sito Makmur Desa Tambak Sari sudah terbentuk kepengurusan yaitu yang ketua saya. Untuk manajemennya yaitu kami membagi tugas, jadi ada seksi pemasaran, seksi pembenihan, seksi pengairan, dan seksi humas yaitu seksi penarikan dana. Jadi untuk masing-masing anggota itu kita minta kas untuk ili-ili itu Rp10.000 per petak, dan untuk kas pakan itu kami minta Rp200 per sak. Jadi untuk kepengurusan kelompok Sito Makmur supaya terus terjaga kelanjutannya. Bagaimana sih cara budidaya ikan lele yang baik dan benar yang selama ini sudah sering dipraktekkan oleh anggota kelompok tani? Cara budidaya ikan yang baik di kelompok kami adalah yang pertama yaitu pengeringan. Yang pengeringan adalah kita tuntaskan airnya, dikeringkan atau keduk teplok, artinya lumpur yang terkandung di dalamnya itu kita keringkan. Kemudian kenapa harus dikeringkan? Karena untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam. Setelah dikeringkan diberi kapur atau pengapuran. Pengapuran untuk budidaya ikan yang baik itu kira-kira ukuran kolam 200 meter itu menghabiskan kapur 20 kg. Setelah pengapuran selesai diberi pupuk kandang. Kemudian setelah 2-3 hari baru diairi secara mencek-mencek. Artinya tidak terlalu full karena di waktu itu bisa ditaburi dengan biasanya obat-obatan untuk menumbuhkan plankton-plankton seperti booster. Itu kita biasa memakai produk-produk seperti itu. Sampai selang 7 hari air sudah penuh baru diberi atau ditaburi benih. Kemudian setelah benih tersebut ditebar, selang 2-3 hari dia akan makan plankton-plankton tersebut. Artinya kita tidak usah memberi pakan dulu. Pakan tambahan ataupun pakan pelet tersebut baru dikasihkan ke benih tersebut setelah benih tersebut umur 3 hari. Kita kasih pelet secara full 1 hari itu 2 kali, pagi dan sore. Kemudian rutinitas untuk pakan tersebut adalah selama 1 bulan. Artinya dalam 1 bulan hanya pakan pelet tersebut, tidak ada pakan tambahan. Untuk mengantisipasi agar produksi kita tidak melonjak harganya atau biar pengiritan untuk manajemen pakannya, di kelompok kita biasa memakai pakan tambahan yaitu pakanan dari sisa-sisa pengolahan ikan pindang atau ikan asin yang kita sebut biasanya dengan ikan rucah atau BS. Pakan tersebut diberikan ke ikan pada masa umur 20 hari atau 1 bulan setelah benih tersebut ditebar. Setelah pemeliharaan ini berlangsung selama 2,5 bulan, benih tersebut sudah ukuran yang kita harapkan yaitu masa panen. Untuk ukuran 200 meter biasa kita beri atau taburi benih 10.000, biasanya
rata-rata penghasilan ataupun jumlah kilogram daripada 10.000 ekor benih tersebut adalah 8 kintal. Rata-rata biaya untuk pengeluaran tersebut adalah untuk benih dan biaya produksi kisaran Rp6.500.000. Untuk panen 800 kg kalau harga 10.000 itu kira-kira mendapatkan sejumlah 8 juta rupiah. Jadi masih ada sisa kelebihan atau keuntungan bagi para petani tersebut. Baiklah, terima kasih Pak Sargowi, Pak Holidin, dan Pak Sodikin atas semua penjelasannya. Kami tak melihat lebih dekat bagaimanakah kiprah para anggota kelompok tani Sitomakmur yang ada di lapangan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Kelangsungan usaha budidaya ikan di Pokdakan Sitomakmur, Desa Tambaksari, Kabupaten Kendal ini sangat erat kaitannya dengan upaya menekan biaya produksi, salah satunya menggunakan pakan alternatif selain pelet. Pakan pengganti pelet berupa ikan rucah yang mudah didapatkan di sekitar wilayah Desa Tambaksari, yang kebetulan lokasinya berdekatan dengan Desa Gempol Sewu dan Desa Sendang Sikucing. Anggota kelompok tani Sitomakmur juga menggunakan pakan pengganti pelet seperti memanfaatkan pakan sisa bahan baku pemindangan yang kurang baik kualitasnya. Selain itu, mereka merintis pembuatan pakan pelet mandiri meskipun masih dengan cara tradisional. Berbagai bantuan baik teknis usaha budidaya maupun pengolahan, peralatan pengolahan, dan budidaya ikan, serta bantuan permodalan telah dimanfaatkan dengan optimal oleh anggota Pokdakan Sitomakmur. Anggota kelompok tani ikan Sitomakmur, Desa Tambaksari, Kecamatan Rawosari, Kabupaten Kendal, secara rutin juga melakukan temu kelompok guna memecahkan persoalan budidaya ikan dengan penyuluh lapangan, seperti halnya penggunaan pelet maupun makanan pengganti pelet. Yang kami hormati Bapak pengurus kelompok petani ikan Sitomakmur, Bapak sesepuh, kini sepuh, dan para warga kelompok petani ikan Sitomakmur. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan masalah pembuatan pakan pelet mandiri atau skala rumah tangga. Untuk membuat pakan pelet ini sebenarnya mudah, tidak begitu sulit lah. Satu, ikan rucah. Itu pokok untuk pakan pelet ya Pak. Ikan rucah itu kita banyak sekali di desa tetangga kita, ada 2 TPI Tawang dan TPI Sendang Sikucing yang dekat dengan desa kita. Kemudian 2 bekatul di desa kita atau di tetangga desa kita banyak. Kemudian tambahan kita memang harus ada tambahannya, membuat itu dengan vitamin dan mineral. Kalau kita membuat ini sebenarnya gampang. Yang kita perlukan bahan tersebut, ini yang pertama-tama bahan harus kita siapkan. Kemudian untuk ikan rucahnya kita rebus sebaiknya, biar gampang digiling. Setelah ikan direbus, kemudian bahan kita campur semua, termasuk tadi ada tepung ikan, bekatul, kemudian tepung daun, ada perekatnya, ada mineral, kita campur. Setelah itu kita giling. Setelah kita giling, dengan campur kita giling, kemudian kita keringkan. Kita keringkan pakai panas sinar matahari, kalau ada sinar matahari. Kalau enggak, kita angin-anginkan. Kalau pakai sinar matahari mungkin sampai jam 2 siang sudah kering. Tapi apabila pakai dikeringkan, angin-anginkan, biasanya 2-3 hari kering ya. Nah, setelah itu baru kita kemas di dalam sak-sak dan siap kita gunakan. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan serta Bapeda terus mendorong berbagai kegiatan penduduk desa Tambaksari dalam budidaya ikan ini.
Saya nama Sodikin dari anggota kelompok ikan budidaya lele Sido Makmur, Desa Tambak Sari, Kecamatan Rawasari. Yang mau saya tanyakan ini bab masalah pakan, Pak. Kalau buatan sendiri sudah dikasih pengertian sama penyuluh. Cuma kalau model tidak ada sinar matahari tidak bisa membuat. Lantas kelompok petani lele Sido Makmur, Desa Tambak Sari minta yang kira-kira bisa mudah membuat pakan sendiri tapi yang secara modern. Jadi menghemat harga, lantas biar hujan, biar terang bisa membuat, Pak. Jadi solusinya minta penjelasan sama Bapak. Terima kasih Pak Sodikin atas pertanyaannya, bahwa tadi menanyakan untuk memperoleh pakan yang lebih murah. Yang pertama itu supaya dikoordinir oleh kelompok, tidak membeli pakan sendiri-sendiri. Karena kalau dikoordinir nanti bisa berhubungan langsung dengan pabrik atau dengan agen. Nah, ini akan lebih murah dibanding beli sendiri-sendiri pada pengecer. Kemudian yang kedua itu nanti kita lakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok ini untuk membuat pakan yang kualitasnya lebih baik dibanding yang sudah Bapak-bapak lakukan. Jadi nanti kita buat lakukan pembinaan, bisa dilakukan oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kendal. Bisa kami kirim ke Balai Budidaya Air Tawar di Muntilan yang itu milik UPT Provinsi, milik UPT Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau Bapak ingin memperoleh alat atau tadi membutuhkan alat untuk pembuatan pakan, ini bisa mengajukan proposal. Buat aja proposal kepada gubernur maupun kepada pusat, nanti melalui Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Nanti kita usulkan ke sana. Ini untuk mengatasi permasalahan penyediaan pakan yang lebih murah. Guna memacu berkembangnya budidaya ikan bagi para anggota kelompok tani ikan Sido Makmur, saat ini pun di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal, sedang dikembangkan demplot budidaya gurami. Upaya tersebut sekaligus dijadikan media pembelajaran Pokdakan Sido Makmur yang hingga saat ini separuh jumlah anggotanya juga menekuni budidaya ikan gurami. Pertumbuhan ikan gurami lebih lambat dibandingkan ikan air tawar jenis lainnya. Namun dalam pemeliharaannya tidak perlu menyediakan pakan buatan pelet dalam jumlah besar karena dapat diberikan makanan tambahan berupa sayuran dan daun-daunan. Peluang untuk mengembangkan juga masih sangat besar karena saat ini hasil produksinya pun masih belum mampu memenuhi permintaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Ikan gurami juga banyak digemari konsumen karena dagingnya empuk, rasanya enak dan gurih. Harganya pun lebih mahal kalau dibandingkan jenis ikan air tawar lainnya. Produksi rata-rata ikan gurami saat ini di Desa Tambak Sari 2,6 ton per bulan atau mencapai 31,2 ton per tahun. Wira usaha di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rawasari yang sudah berkembang lebih dari 20 tahunan adalah usaha pengasapan ikan. Di desa ini, usaha pengasapan ikan tercatat 10 perajin
Setiap perajin sedikitnya mempekerjakan 4 hingga 5 ibu rumah tangga di desa. Pak Haji Samuri misalnya, kini mampu memproduksi ikan asap 1,5 kuintal setiap hari. Bahan bakunya ikan asap juga beragam, mulai dari ikan pari, ikan tongkol, dan ikan hiu. Selain merajin ikan asap, wirausahanya pun juga melebarkan sayap seperti memanfaatkan sirip ikan hiu dan tulang ikan pari. Sirip ikan hiu dan tulang ikan pari biasanya secara rutin dibeli mitranya di Parakan Kabupaten Temanggung sebagai bahan baku kuliner dan bahan baku pembuatan kosmetik. Produksinya pun rata-rata setiap bulan mencapai 20 kg. Di desa Tambaksari ini, sebagian besar penduduknya adalah merajin ikan asin dan pemindangan ikan. Tercatat ada 160 perajin. Setiap perajin sedikitnya mempekerjakan 3 hingga 4 orang ibu rumah tangga. Pak Haji Nawawi misalnya, wirausaha pemindangan ikan dan ikan asin sudah lebih dari 20 tahun dirintisnya, dan hingga saat ini sudah mempekerjakan sedikitnya 15 orang ibu rumah tangga. Sebagian lainnya adalah pemuda desa. Adapun limbah dari bahan baku ikan yang tidak digunakan oleh perajin kemudian dikumpulkan dan dijadikan bahan baku pakan lele. Dengan berbagai kegiatan wirausaha di desa yang dilakukan saat ini, menjadikan sebagian warga desa Tambaksari enggan untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri apabila memang tidak mempunyai keterampilan khusus. Saya selaku Kepala Desa Tambaksari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal, dengan adanya petani lele dan gurame di desa kami, harapan konsepsi dan harapan kami ke depan untuk meningkatkan ekonomi, mengurangi pengangguran, kemiskinan, sehingga orang yang mau bekerja ke luar negeri bisa berkurang dengan adanya penghasilan dari hasil peternak gurame dan lele. Untuk gurame dan lele, nantinya ke depan untuk desa kami akan kita jadikan kampung gule, yaitu gurami dan lele. Adanya peningkatan kebutuhan konsumsi ikan di masyarakat menjadikan banyaknya pembudidaya melakukan usaha pembesaran ikan. Hal ini pula menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan benih ikan untuk dibesarkan hingga mencapai ukuran konsumsi. Maka salah satu jalan pemenuhannya adalah melakukan pengembangan usaha pembenihan ikan. Masyarakat di desa Tambaksari pun kini juga memiliki harapan menjadi sebuah perkampungan wirausaha gule, yaitu kampung yang sebagian masyarakatnya peduli budidaya ikan gurame dan ikan lele. Berbagai prestasi pernah diraih selama pelaksanaan usaha budidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan di desa Tambaksari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini. Di tahun 1998 misalnya, Pokdakan Sidomakmur mendapat juara 1 lomba Pokdakan tingkat Kabupaten Kendal dan juara 2 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di tahun 2010 lalu, kelompok tani ikan Pokdakan Sidomakmur juga mengulang keberhasilannya yang pernah diraihnya di tahun 1998 tingkat Kabupaten Kendal. Nah, mitra desa, semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat berkarya dan salam kami dari desa.